welcome back to Vcast, Fidelis Podcast. Kembali lagi bersama saya Christina Fitri dalam rangkaian kegiatan MPLS SMA Virgo Fidelis Bawen. Nah, hari yang spesial ini saya ditemani oleh Ibu Jumiati. Beliau ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Apa kabar Ibu Jumiati? Luar biasa. Oke Bu Jum, meskipun di masa pandemi kita harus tetap semangat ya Bu Jum ya. Always. Apalagi kita mendampingi anak-anak muda, generasi penerus bangsa, gitu ya Bu Jum ya. Betul sekali Bu Fitri. Apalagi kita seharusnya menjadi teladan gitu ya. Meskipun kita sudah tidak muda lagi, kita tetap harus semangat. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita tidak putus asa, supaya anak-anak remaja ini juga tidak putus asa gitu. Betul sekali Bu Jum. Meskipun kita sudah termakan usia nih, kita tetap semangat muda. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal nih bersama dengan Ibu Jumiati. Yang pertama berkaitan dengan tata tertib, lalu yang kedua berkaitan dengan seragam, dan yang ketiga berkaitan dengan prokes di SMA Virgo Fidelis Bawen. Betul begitu Bu Jumiati? Ya, tepat sekali. Oke, nah langsung saja Bu Jumiati, saya ada pertanyaan yang pertama nih. Apa sih yang istimewa atau menjadi kekhasan dari tata tertib yang dimiliki SMA Virgo Fidelis Bawen ini? Kalau dibilang khas gitu mungkin tidak terlalu khas ya, ataupun istimewa. Hanya memang kita memiliki buku pribadi siswa, di mana di sana juga ada tata tertib, ada visi misi, ada beberapa hal yang perlu untuk para siswa tahu mengenai Fidel atau Virgo Fidelis ini, begitu. Sehingga dengan adanya buku pribadi siswa ini, akhirnya anak terbantu. Karena buku pribadi ini menjadi seperti buku saku buat mereka, panduan selama mereka 3 tahun di sini. Oh, begitu. Oke, baik. Lalu di sini yang menjadi penekanan dari tata tertib ini apa Ibu? Kalau kita bilang itu discipleship. Apa itu discipleship? Itu pemuridan. Sehingga memang karena namanya juga tata tertib siswa, benar-benar mengajari siswa untuk menjadi murid. Murid yang bersahaja, dengan adanya kesadaran untuk tampil dengan baik sebagai seorang murid, kemudian juga untuk disiplin. Dan yang paling penting ini adalah untuk mempersatukan persepsi. Kita tahu anak-anak kita itu kan dari berbagai macam daerah, sukunya juga bermacam-macam, latar belakang ekonominya juga berbeda-beda, sehingga tata tertib ini diharapkan bisa mempersatukan mereka. Ya, gaya hidup mereka kan juga berbeda gitu, mengenai segala sesuatu. Tapi ketika ada di sini diatur sedemikian rupa, sehingga akhirnya mereka untuk hidup di sini di SMA Virgo memang harus ada aturan seperti ini, semacam itu. Dan yang terakhir jelas yang namanya tata tertib itu akhirnya diminta untuk kenapa harus ditaati? Karena memang ini akan membantu siswa sendiri di dalam menjalani kehidupan di sini dan sukses dengan segala perjuangan di SMA Virgo gitu. Karena intinya kan semua ditujukan untuk kesuksesan siswa dalam belajar gitu. Oke, baik Bu Jum. Kadang kan ada siswa yang takut tuh Bu Jum dengan tata tertib. Kadang kan kalau sudah mendengar kata tata tertib itu sesuatu hal yang menakutkan. Kira-kira Bu Jum ada tips nggak untuk para Vkes di rumah, Fidelis Podcast ini yang ada di rumah, sahabat-sahabat Fidelis yang ada di rumah ini, biar mereka itu tidak takut, benar-benar mengikuti peraturan, tetapi itu dari hati mereka. Begitu gimana Bu caranya? Kalau yang pertama ya, saya rasa mereka harus be positif dulu ya, positive thinking dulu, bahwa seperangkat aturan itu sebenarnya untuk kenyamanan mereka sendiri, ya, karena ketika segala sesuatu sudah diatur dengan sedemikian rupa, jalannya jadi nyaman. Ketika mencoba untuk selalu taat, akhirnya kan tidak akan takut-takut. Ketemu bu ini, aduh aku rambutku masih gini gitu kan. Ketemu bu itu, aduh aku belum gitu kan, tidak memakai kaos dalam atau semacam itu. Ketika kita mengikuti aturan main,
just flow ya, mengalir dengan aturan, kita masih pasti akan nyaman lah gitu. Meminimalisir masalah dengan begitu kita bisa lebih fokus ke ngejar prestasi. Iya. Gitu. Oke, Bu Jum. Lalu tadi saya menyampaikan juga di depan bahwa kita akan membahas tentang seragam nih, Bu. Kalau aturan pemakaian seragam di SMA Virgo Fidelis ini bagaimana, Bu? Aturannya hampir sama ya dengan semua sekolah saya rasa. Yang hari Senin dan Selasa itu kita pakai OSIS. Karena kita memang mengikuti aturan pemerintah, jelas kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita pakai OSIS. Dan kalau Senin itu memang benar-benar OSIS lengkap ya, dari atas sampai bawah seandainya ada upacara gitu. Kalau tidak ada upacara ya jelas kita anak-anak nggak pakai topi gitu. Kemudian kalau Selasa itu sudah lebih longgar walaupun tetap pakai OSIS, sepatunya itu lebih tidak harus pakai pantofel seperti Senin gitu kan. Kemudian untuk hari Rabu kita ada seragam identitas ya. Ini dari dulu sekali. Identitas, ketika dulu mungkin sekolah-sekolah yang lain itu belum ada seragam identitas, dulu kita sudah pakai ini. Ya, dulu kan saya juga alumni sini. Jadi ketika SMA lain itu masih pakai OSIS semua gitu. Hari Rabu kita sudah pakai ini seragam identitas gitu ya. Identitas Mars sendiri ini. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu kita memakai baju yang Virgo, identitas Virgo, yaitu yang lurik dan pakai alma mater. Pakai jas alma mater hitam itu ya, Mbak ya, Jum. Gitu. Lalu ini Bu Jum, kadang kan anak muda itu suka mengekspresikan diri nih. Wah, dengan sepatu hitam terus bosan. Kira-kira ada kesempatan nggak untuk mengenakan sepatu dengan warna yang selain hitam, mungkin yang selain ditentukan sekolah, ada kesempatan enggak, Bu? Ada, kan hari Jumat dan Sabtu itu kan mereka diberikan kesempatan juga untuk mengekspresikan diri ya. Tidak harus pakai hitam terus kan bosan, namanya juga anak muda. Pasti mereka punya, aku pengen yang memang muda gitu. Lihat aku lebih ngehits atau kayak gimana gitu. Dan aturan mainnya juga ada di buku pribadi siswa. Nanti bisa dilihat oleh para fidelis. Fidelis itu nanti anak-anak kita yang sekolah di SMA Virgo itu kan nanti akan disebut fidelis ya. Nanti biar mereka bisa bisa membaca juga, kita akan berikan yang namanya buku pribadi siswa itu. Oke. Itu. Lalu ini Bu Jum yang saya tanyakan lagi, kita kan sekarang di masa pandemi nih. Nah, pasti kita juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah banyak kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sejak ada istilah new normal waktu itu, kita kan sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimana sih protokol kesehatan selama tatap muka ataupun nanti saat pembelajaran daring di rumah itu, kira-kira prokesnya gimana, Bu? Ya, prokesnya kita memang mengikuti aturan dari pemerintah ya, walaupun tidak hanya berhenti pada prokes yang dari pemerintah, kita juga memodifikasi yang sesuai dengan kondisi kita gitu kan. Jelas prokes itu juga dimulai dari rumah ya. Dari rumah itu mereka sudah harus persiapan, ada bawa masker, kemudian juga bawa hand sanitizer. Kemudian untuk berangkat ke sekolah itu dia diminta untuk tidak naik angkutan umum gitu kan. Kemudian sampai di sekolah pun sudah ada petugas untuk menerima, dengan mereka akan diukur suhu badannya, cuci tangan dulu, kemudian akan dilihat dari buku pribadi juga tadi, apakah dia itu sehat. Jadi di rumah itu orang tua sudah ngasih centang, pilek enggak, batuk enggak, panas enggak gitu kan. Sehingga ketika sudah dicentang, diterima oleh guru piket, dikasih tanda tangan paraf gitu, baru boleh masuk. Itu kan juga di sana nanti ada penitipan HP juga gitu kan. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak bisa lihat di YouTube kita ya, di kanal YouTube SMA Virgo Fidelis, atau juga di Instagram ya. Nanti akan lebih jelas bagaimana protokol kesehatan yang berlaku di SMA Virgo. Hanya mungkin yang ingin saya tekankan juga mengenai tatap muka itu ketika istirahat ya. Jadi istirahat itu memang kalau di tempat kita ada ada satgas khusus. Ketika anak-anak istirahat, para wali itu stay di kelas. Ketika anak-anak mau makan ya silahkan, tetapi mereka tidak
keluar kelas. Paling kalau mereka mau ke toilet diberikan waktu, dan itu pun juga harus social distancing, physical distancing. Di sana juga ada satgas juga untuk mengontrol ketika mereka ke toilet semacam itu. Baik, Bu Jum. Lalu di sini pasti teman-teman kan tadi mendengarkan di awal tatap muka. Di tahun lalu kita sudah mencoba dengan sistem blended learning, begitu ya Bu Jum ya. Nah di sini penerapan tata tertib yang tadi disampaikan itu kan kurang lebih terkait dengan tata tertib di masa normal. Nah lalu bagaimana penerapan tatib untuk masa pandemi selama pembelajaran ini, terutama ketika ini Bu, kita kan pembelajarannya online, kadang online, kalau blended itu kan kita campur ya Bu ya. Kalau di sekolah jelas tadi ada satgas dan lain sebagainya seperti itu yang mengatur para siswa. Betul. Nah di sini kalau daring lalu peraturannya gimana nih Bu? Kalau peraturan daring kan mungkin tidak akan terlalu ketat begitu ya, oleh karena mereka berada di rumah. Ini menjadi tanggung jawab dari satu wali kelas. Ya, wali kelas kan setiap pagi mereka akan selalu menghubungi siswa-siswanya melalui grup WA kelas mereka, akan mengingatkan bagaimana mereka harus siap mengikuti pembelajaran hari itu. Kemudian yang terutama juga dari guru mapelnya, bagaimana mereka mengontrol, oh ini absen ini harus jam sekian harus masuk gitu kan. Biasanya guru-guru kan ada yang WA atau call gitu kan, mereka ayo ini sudah saatnya gitu kan. Sehingga yang menjadi penekanan penting adalah bagaimana mereka berdisiplin mengikuti pembelajaran. Karena kalau misalnya kita kan tidak bisa memantau di rumah itu mereka pakai seragam atau tidak, kemudian sudah mandi apa belum, ya. Tetapi tetap yang namanya perwalian oleh wali kelas kan tetap akan dilakukan secara terus menerus begitu. Dan kita berpositive thinking, ya, jadi anak-anak juga mengikuti aturan main semacam itu. Oke, berarti di sini nanti peran wali kelas masing-masing nanti akan berkomunikasi lebih lanjut dengan para siswa. Kurang lebih begitu ya Bu Jum ya. Nah, oke Bu Jum, untuk mengakhiri pembicaraan kita pada kali ini, ada nggak pesan untuk siswa baru nih yang ada di rumah terkait dengan tata tertib siswa? Ada nggak Bu pesan-pesannya? Yang pertama aku ucapkan dulu welcome to be Fidelis, ya, welcome to your new school. We are happy to greet you as the member of our big family. Itu ya. Kemudian yang kedua, sekali lagi tata tertib itu harus kita pandang sebagai hal yang membantu kita untuk menolong kita untuk menjadi lebih aman, nyaman, dan yang penting menjadi jalan kita untuk sukses di SMA Virgo. Jangan sampai pikiran Anda yang negatif tentang tata tertib justru akan mempersulit Anda untuk belajar di SMA Virgo. Gitu. Oke, terima kasih Bu Jum untuk pesannya. Jadi buat Sobat Vikes di rumah, jangan takut ya kalau ada peraturan atau tata tertib. Tapi justru dengan kalian itu mengikuti tata tertib itu di SMA Virgo ini terutama, itu akan mempermudah kalian di rumah ketika pembelajaran daring dan mempermudah kalian untuk dalam meraih prestasi di SMA Virgo Fidelis ini. Begitu teman-teman Vikes yang ada di rumah. Terima kasih Ibu Jumiati atas kesempatannya. Lalu terima kasih juga buat Sobat Vikes yang ada di rumah yang sudah setia menyimak dari awal sampai dengan akhir. Sampai ketemu lagi di Vikes selanjutnya. See you.